Haleluya. Apa kabar rekan-rekan GPS yang dikasih oleh Tuhan? Puji Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa teman-teman dalam keadaan yang sehat dan juga diberkati oleh Tuhan. Kurang lebih sudah 2 bulan namanya kita tidak berkumpul beribadah di Korop 1 ini. Saya yakin teman-teman pasti rindu sekali. Pada kesempatan kali ini kita akan beribadah dengan format yang berbeda. Teman-teman beribadah dengan rekaman video, tapi saya yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan juga tetap sama bagi kita semua, baik saat ini sampai selama-lamanya. Kita akan angkat pujian yang mengatakan, satu hal yang kurindu. Berdiam di dalam rumahmu, satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan, satu hal yang ku berdiam di dalam rumahmu, satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu
bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena pada kesempatan kali ini ya Tuhan, kami boleh kembali beribadah, kami boleh kembali memuji dan muliakan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh berkati ibadah GPS ini dari awal hingga pada akhirnya saja ya Tuhan. Engkau juga boleh berkati teman-teman kami yang berada di rumah saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh jaga dan sertai lindungi mereka semua ya Tuhan. Beracaralah dalam ibadah kami ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. GPS, apa kabar? Fantastis. Ya, begitu baik kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun di masa pandemi saat ini, Tuhan tetap memberikan kasih kepada kita yang tidak pernah berkesudahan dan selalu baru setiap harinya. Kita akan angkat pujian yang mengatakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, terkadang kita merasakan ketakutan, terkadang kita merasakan kekhawatiran, apalagi di masa pandemi ini. Terkadang kita berpikir mengenai masalah-masalah yang ada. Mungkin dalam sekolah, dalam pekerjaan, atau apapun itu, kita pasti pernah mengalami ketakutan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh takut. Kita harus yakin dan percaya bahwa kita berada dalam perlindungan dan tuntunan tangan Tuhan. Kita akan angkat pujian dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 328. Aku tak takut walau awan menghitam, Tuhanku selalu melindungi dan pelihara. Taufan sekalipun mengamuk mengancam, ku yakin ku ada di tangannya. Ayat yang kedua, walaupun jalan di
depanku pun aku taat. Ku akan tetap taat pada perintahnya. Karena Tuhanku yang menjagaku tak ragu. Ku yakin ku ada di tangannya, di tangannya, di tangannya. Masa depanku pun di tangannya. Hariku tak tentu diatur Tuhanku. Jalanku yang terbaik di tangannya. Ayat yang ketiga. Tuhanku cukup bagiku di masa lalu, dan ku tetap menyerah pada kasih-Nya. Aku tak tahan selalu dekat di sisi-Mu. Ku yakin ku ada di tangannya, di tangannya, di tangannya. Masa depanku pun di tangannya. Hariku telah tentu diatur Tuhanku. Jalanku yang terbaik di tangannya. Ya, teman-teman GPS, walau kita berada di rumah aja, bukan berarti kita berhenti untuk muji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu.
bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan renungan. Kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan pelangi kasih-Nya. Doa firman Tuhan disampaikan oleh kandidat. Mari kita satu dalam doa. Terpuji dan termulia nama-Mu Allah Bapa kami yang berkata dan kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal melalui putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ada kesempatan pada saat ini di mana kami boleh berkumpul lagi bersama-sama dalam gerakan pembawa suluh Korop 1 Jakarta di tempat ini, di mana kami akan memuliakan, memuji dan membesarkan nama Tuhan, terlebih khusus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita akan membaca bagian firman Tuhan, suci kuduskan hati kami ya Tuhan, pakailah hidup kami, biarlah kebenaran firman Tuhan akan menjadi pedoman bagi kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap orang yang percaya katakan amin. Ya, ada kesempatan pada saat ini bagi rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menyapa dulu rekan-rekan kita yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah. Apa kabarnya?
Luar biasa. Saya pasti kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Terpujilah dan termulia nama Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama dari pembacaan firman Tuhan yang kita ambil dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Dan bagi rekan-rekan GPS yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, mungkin kita akan melihat Alkitab kita masing-masing. Dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama yang berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Terpuji dan termulia nama Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, rekan muda GPS yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo untuk kita sekalian. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita supaya semakin mengetahui bagaimana kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab waktu-waktu yang kita jalani ini adalah waktu-waktunya Tuhan. Seperti pujian mengatakan ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Di mana kita akan belajar bersama-sama dari bagian firman Tuhan. Pada saat ini yang sangat luar biasa. Kita ada di tempat ini, itu adalah waktunya Tuhan. Kita boleh berkumpul saat ini adalah waktunya Tuhan. Di mana segala sesuatu indah pada waktunya. Rekan-rekan muda yang sama dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini, di mana kita akan belajar dan menggali bagaimana pengalaman-pengalaman hidup kita ketika kita melewati waktu-waktu dan masa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Di mana ada waktu-waktu yang kita miliki sampai saat ini adalah waktunya Tuhan. Apakah rekan-rekan muda mengamini dan percaya bahwa hari ini adalah waktunya Tuhan? Pasti luar biasa. Waktu ini adalah waktunya Tuhan. Kenapa? Karena waktu-waktu yang Tuhan berikan adalah waktu Tuhan yang sudah menentukan dalam kehidupan masa muda kita masing-masing. Sebab dalam Kejadian 1 ayat pertama mengatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi serta isinya dan saudara dan saya. Amin. Amin. Ketika kita ada di tempat ini berarti ada waktunya Tuhan. Apa waktunya Tuhan untuk saudara dan saya? Kita melihat dari pembacaan kita hari ini yang terdapat dalam Pengkhotbah 3 ayat yang kedua sampai pada ayat ke-8. Ada ke-11 pasang tentang waktu-waktunya Tuhan. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, dan juga ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka cita. Jadi apa? Jadi waktu Tuhan yang berikan kepada kita sebagai anak-anak muda. Di mana juga kita berpikir sebagai anak-anak muda, gerakan pembawa sulh di tempat ini. Bagaimana kehidupan kita dengan waktu-waktu yang Tuhan berikan? Satu contoh, ketika kita dalam pekerjaan kita. Kalau kita mempergunakan waktu yang baik yang Tuhan berikan dalam pekerjaan kita, bahkan dalam perkuliahan kita dengan benar, ketika Tuhan sudah memberikan kesempatan buat kita untuk menjalani pekerjaan-pekerjaan Tuhan berikan, maka kita akan menggunakan waktu itu dengan baik, maka segala sesuatunya akan baik. Ketika kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan, maka segala sesuatunya tidak akan baik. Karena itu, segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kita, marilah kita pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sobat muda yang berkati oleh Tuhan. Waktu, mau kita pakai atau tidak kita pakai, pasti akan berlalu. Jadi waktu yang kita ingatkan atau waktu yang Tuhan sudah berikan buat kita, marilah kita pergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Bahwa ketika kita menjalani waktu itu dengan baik, maka kehidupan kita akan baik. Ketika kita pergunakan waktu kita dengan tidak baik, maka kehidupan juga kita tidak akan baik. Oleh sebab itu, di mana dalam firman Tuhan juga mengatakan kepada kita supaya kita mempergunakan waktu itu dengan sebaik mungkin dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai pada ayat yang ke-15. Dan juga di mana mengapa semua masa dan waktu ada dalam pengaturan Tuhan. Sebab apa yang kita rencanakan belum tentu terkabulkan oleh Tuhan. Sebab kenapa? Seperti yang kita pikirkan, kita hanya memilikikan rencana, tapi Tuhan yang menentukan rencana kita. Ada sebagian anak-anak muda, ya, yang melakukan rencana, saya akan mau seperti ini ketika saya tamat, atau ketika saya lulus dari sekolah, ketika saya tamat dari perkuliahan saya, ketika saya sudah dewasa, saya akan melakukan rencana-rencana ini ke depan. Tetapi kalau saudara tidak melakukan Tuhan, mendahulukan Tuhan dalam rencana ini, maka segala sesuatunya akan gagal. Rencana kita akan gagal. Mungkin dalam usaha kita, saya katakan saya akan bekerja ini dan itu. Ketika saya dalam pekerjaan ketika saya berhasil, maka saya akan menggunakan segala keberhasilan saya dengan sebaik mungkin. Tapi kalau kita tidak pergunakan dengan baik mungkin, atau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana kita, belum tentu akan berhasil. Karena kita tidak mendahulukan Tuhan. Kenapa? Dalam Yeremia 29 ayat ke-11 mengatakan, di sini dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan
damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan untuk mempunyai harapan. Ketika kita mengutamakan Tuhan dalam setiap rencana kita dalam masa muda kita, maka masa muda kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Masa muda kita akan dituntun oleh Tuhan. Masa muda kita akan berhasil ketika kita menghadapi hidup ini dengan rencana Tuhan. Kita merencanakan segala sesuatu dengan Tuhan, maka segala sesuatunya Tuhan akan sediakan buat kita. Baik, jadi rekan-rekan muda yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi segala sesuatu yang kita harus lakukan, kita datang kepada Tuhan. Memberikan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kita melakukan rencana kita. Contoh, sobat muda mungkin merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita. Misalnya, ketika saya melakukan segala sesuatu dalam kehidupan saya, ketika saya harus melakukan dalam kehidupan saya, dalam pendidikan saya, dalam perkuliahan saya, dalam pekerjaan saya. Tetapi kalau saudara tidak melakukan dengan Tuhan, maka segala sesuatu tidak akan berhasil. Karena firman Tuhan, janji firman Tuhan dalam Yeremia 29 sudah sangat jelas. Bahwa rancanganku bukan rancanganmu. Mana kita akan melihat dalam pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 55 ayat ke-8 sampai ayat ke-9. Di sini ada dikatakan bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanku. Luar biasa janji Tuhan. Kalau kita hanya berjalan sendiri tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak akan bisa melewati semua itu. Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, seperti bangsa Israel dituntun oleh Tuhan ketika keluar dari tanah Mesir, di mana dia menyeberangi Laut Teberau, Tuhan memberikan jalan keluar dengan Musa, di mana membelah Laut Teberau terbelah dua, kemudian bangsa Israel melewati hal itu. Kemudian juga di mana? Di Mara dan Meriba, ketika bangsa Israel ada di tempat itu, di mana air itu merasa pahit, tetapi Tuhan mengatakan kepada Musa, berikanlah air kepada bangsa Israel, maka mereka akan minum. Itulah janji Tuhan kepada bangsa Israel. Begitu pula janji Tuhan kepada kita. Begitu pula janji Tuhan kepada semua anak-anak muda, rekan-rekan GPS yang sama diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sobat muda yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita ada dalam keadaan sekarang, dalam pandemi konflik 19 saat ini, kita merasa takut, mungkin kita merasa khawatir, bukan? Kita mungkin merasa cemas, mungkin kita sudah kelelahan dalam kehidupan kita. Wah, begini konflik 19 masih berlalu, kapan waktunya akan berlalu? Nanti ada waktunya Tuhan yang pasti, saudara dan saya. Ketika kita mau menyerahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk saudara. Mempergunakan waktu kita dengan benar, maka semuanya akan mendatangkan keberhasilan. Sebab Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Tapi kalau kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan dengan baik, kita mempergunakan untuk kesenangan duniawi dan tidak memakai untuk memuji nama Tuhan, pasti segala sesuatunya tidak akan berhasil di dalam masa muda kita. Sobat-sobat muda yang sama diberkati oleh Tuhan, sungguh luar biasa pembacaan firman Tuhan pada saat ini, di mana untuk segala sesuatu ada masanya. Di mana ketika kita masih muda, ya, ketika kita masih muda mungkin sudah berpasangan, ya kita sudah mulai punya pasangan hidup, ya. Di mana ketika kita berpacaran saling mencintai satu dengan lain, tetapi itu ada masanya. Ketika kita sudah berpacaran bertahun-tahun, mengalami pasangan hidup kita bertahun-tahun, tapi nanti ada waktunya ketika kita akan diputusin. Ya, ketika kita dalam pekerjaan kita sudah berhasil dipuji oleh pengusaha kita. Kita sudah katakan, ya sudah baik pekerjaanmu. Tetapi ada waktunya nanti ketika saudara akan diusir dari pekerjaan saudara. Dengan kehidupan saudara. Yang tidak baik lagi dalam pekerjaan saudara. Ketika mungkin dalam pelayanan juga. Saudara-saudara dipuji oleh hamba Tuhan. Saudara hebat untuk melayani Tuhan. Saudara pintar untuk melayani Tuhan. Itu ada masanya. Tetapi ketika saudara melayani Tuhan, ada tantangan, ada persoalan. Saudara tidak dipakai lagi dalam pelayanan. Itu semua ada waktunya. Jadi jangan kecil hati, jangan kecewa. Sebab Tuhan juga dibuat seperti itu. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita pergunakan waktu yang Tuhan berikan dengan sebaik mungkin. Sebab janji Tuhan, segala sesuatu indah pada waktunya. Sobat muda yang sama dikerjai Tuhan, sebab Tuhan adalah sumber kehidupan dan keselamatan kita. Bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan ada sampai saat ini. Oleh sebab itu, sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita tetap andalkan Tuhan di dalam masa muda kita. Marilah kita tetap andalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Karena kita tidak tahu hari-hari yang akan kita lewati ke depan. Sebab perjalanan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan.
Saudara tidak tahu ya, virus corona akan ada terjadi sampai saat ini. Saudara tidak tahu. Saudara tidak pikir, oh kenapa bisa terjadi? Itu sudah ada waktunya Tuhan untuk saudara dan saya untuk menjalani hidup-hidup ini. Seperti biasanya, karena keadilan, di mana kita sebagai orang yang setia pada Tuhan dan percaya, kita takut dan bimbang sebab ada janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi virus corona saat ini, ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 saat ini, kita merasa takut, khawatir ya Tuhan. Bagaimana caranya supaya mengatasi virus corona ini? Ada orang yang mengatakan manusia bisa mengusir virus corona ini dengan mengandalkan hidupnya. Tetapi dia lupa bahwa dia diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, seperti janji Tuhan untuk saudara dan saya, di mana dalam kitab Mazmur 121 ayat 1 dan 2 mengatakan, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab orang muda yang berkati oleh Tuhan, sobat muda yang berkati oleh Tuhan, mari kita tetap setia dalam pelayanan kita. Mari kita tetap andalkan Tuhan dalam pelayanan kita. Mari kita tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan masa muda kita. Ketika kita setia kepada Tuhan, akan janji, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan dalam masa mudamu, dalam masa setiap perjalanan hidupmu, maka akan diberkati oleh Tuhan. Di mana dalam janji Tuhan juga dalam Mazmur 121 ayat yang ke-8 sampai pada ayat yang ke-9, bahwa jelas pertolonganku hanya daripada Tuhan, bahwa Dia menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Begitu pula janji Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Sobat-sobat muda yang sama diberkati oleh Tuhan, Gerakan Pembawa Suluh Korop 1 Jakarta yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, marilah kita pergunakan hidup kita, waktu kita, kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Ketika saudara menghadapi tantangan persoalan di waktu-waktu yang Tuhan sudah berikan, pasti Tuhan akan berikan yang terbaik di waktu-waktu yang akan saudara jalani. Kalau saudara amini dan percaya bahwa hidup saudara ada dalam tangan Tuhan, hidup saudara ada dalam genggaman Tuhan, hidup saudara ada dalam keselamatan Tuhan, maka masa mudamu akan diberkati dan ditolong oleh Tuhan sampai saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan setiap firman Tuhan yang kita dengar dan kita renungkan pada saat ini, biar menjadi kekuatan iman percaya kita. Sebab hanya Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Sebab hanya Tuhanlah satu-satunya kekuatan kita. Sebab Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang menciptakan kita sampai saat ini. Tuhan menolong kita sampai saat ini ketika menghadapi virus corona. Di mana Tuhan menolong kita. Ada banyak saudara-saudara kita yang mengalami penyakit virus corona kemudian meninggal. Tetapi kita anak-anak muda Gerakan Pembawa Suluh Korop 1 Jakarta masih dilindungi oleh Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dari jam ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terpuji dan termulia nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Di mana hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan hamba yakin Roh Kudus Tuhan yang akan bekerja dalam hati kami. Setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah. Terpuji termulia nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.